Buat apa kita membangun Kopdes tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela, Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa tuh merajalelanya. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini. Loh, beneran tak ini? Alfamart dan Indomaret akan ditutup dan diganti koperasi? Tahun ini kayaknya minimarket itu lagi kena cobaan bertubi-tubi ya. Kemarin sempat heboh soal tukang parkir yang datang tak diundang, padahal sudah ditulis parkir gratis segede gaban. Sampai akhirnya Pemkot itu turun tangan dan minimarket harus keluar biaya sendiri supaya kita bisa belanja tanpa harus ngebayar parkir. Lah kok sekarang muncul kabar bahwa Alfamart dan Indomaret bakal ditutup. Padahal menurut data terbaru tahun 2025, jumlah gerai mereka itu luar biasa banyaknya. Indomaret saja punya 23.000 gerai lebih, sedangkan Alfamart punya 20.000 gerai lebih. Jadi kalau ditotal nih ya keseluruhan dari gerainya mereka itu 44.000 gerai lebih. Teman-teman bisa bayangkan ya, mereka itu sudah setor pajak berapa banyak tuh untuk negara. Belum lagi tenaga kerja yang diserap seperti kasir, gudang, logistik, sopir, sampai karyawan distribusi. Kalau ditutup kan ya jadi pengangguran berjamaah tuh. Di video ini Intan mau ngebahas tentang isu Alfamart dan Indomaret yang terancam ditutup. Juga kenapa sih Alfamart dan Indomaret itu jaraknya berdekatan? Normalnya musuh itu dijauhi, ini kok malah ditempel. Tajahau wajo Intan Huani Leta Wata Pintau Dynasty Xiaoxi. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Bintang. Jadikah ke Cina lagi? Jadi guys, Intan mau ngajak kalian nih kopdar ngopi bareng di negeri dongeng, di negeri Pandora pada tanggal 2 sampai 9 September tahun 2026. Ini musim yang sangat bagus sekali. Sudah mulai masuk autumn, hawanya itu enak banget. Kita akan pergi ke negeri dongeng, negeri Pandora Changchacie, negeri yang menginspirasi karya besar James Cameron di film Avatar. Kita juga akan ke Fenghuang yang dinobatkan sebagai kota kuno tercantik di China. Kita juga akan pergi ke Furong, yang mana ini adalah kota kuno dibangun di atasnya air terjun. Mumpung ada promo early bird guys dari 19 juta jadi 17.750, yang mana itu harga sudah termasuk pesawat by SQ PP. Titiknya bisa dari Surabaya, bisa dari Jakarta. Kalau teman-teman mau land tour only juga bisa. Harga juga sudah termasuk hotel bintang 4 dan 5, makan 3 kali sehari, dan tiket masuk di semua destinasi lokasi. Harga tiket juga termasuk kita menikmati lift outdoor tertinggi di dunia. Kita juga akan naik jembatan kaca tertinggi di dunia. Kita juga bakal naik kabel car terpanjang di dunia dan naik perahu menyusuri Danau Paofeng. Selain menikmati keindahan alamnya, teman-teman akan melihat kelakuan etnis minoritas suku Miao yang ada di China. Silakan cek itinerary-nya di barcode ini. Apabila masih ada yang pengen ditanyakan, silakan isi Google Form-nya, karena barcode ini berupa Google Form ya. Supaya admin tour bisa menghubungi Anda. Nggak usah khawatir, nggak usah takut isi Google Form. Isi Google Form itu bukan berarti deal kok. Isi Google Form itu supaya admin tour itu bisa menghubungi Anda. Atau kalau Anda nggak mau repot-repot barcode-barcodean, di deskripsi ada WA-nya admin tour. Kalian mau langsung WA juga boleh. Promo early bird cuman sampai akhir Maret ini loh. Okay, let's start! Sebelum masuk ke persoalan intinya, Intan jelasin dulu ya tentang Alfamart dan Indomaret secara sekilas. Jadi dulu ya di Indonesia munculnya Alfamart, Indomaret atau munculnya minimarket inilah itu gebrakan yang besar. Soalnya dulu ya sebelum ada minimarket kita itu belanjanya di toko kelontong. Toko kelontong itu ya kayak buka pintu terus gitu kita itu dikasih etalase gitu loh. Jadi kita itu beli mau beli coklat 1 2.000, ya udah di etalase itu enggak ada harganya, cuman pajangan produk-produknya doang. Sehingga kalau misalkan kita cuman mau iseng-iseng tanya ini harga berapa, harga berapa, harga berapa, dan nggak beli ya pasti dijutekin dong sama pemilik toko kelontong. Nah, minimarket ini ngebawa vibes yang beda. Kita itu bisa lihat-lihat barang,
keluar nggak beli nggak apa-apa, semua barang itu ada label harganya, jadi kita nggak perlu tanya, nggak takut kemahalan, semua itu transparan, apalagi tempatnya itu ber-AC, nyaman, dan memang timbulnya minimarket ini itu menewaskan toko-toko kelontong. Sekarang kita masuk ke Indomaret. Indomaret ini buka lebih dulu daripada Alfamart. Pendirinya adalah Sudomo Salim dan sekarang dikelola oleh Anthony Salim. Siapa sih yang nggak tahu Salim Group itu salah satu konglomerasi besar di Indonesia. Kita nggak perlu bahas ya beliau secara detail karena kita fokus ke Indomaretnya. Indomaret sendiri sudah ekspansi sejak akhir 1990-an. Ekspansinya ya guys ya, jadi bukan berdirinya. Dan Indomaret ini berkembang sangat cepat sampai sekarang menjadi jaringan minimarket terbesar di Indonesia. Meanwhile, Alfamart itu juga mengejar dengan ekspansi yang gila-gilaan sejak tahun 2010-an. Tentang Alfamart, Alfamart ini dimiliki oleh Joko Susanto melalui perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang merupakan bagian dari Alfa Group. Jadi kalau disimpulkan, Indomaret itu pemain lama yang lebih dulu besar dan Alfamart itu pemain yang lebih agresif, berlari cepat, dan menjadi pesaing kuat di seluruh Indonesia. Gongnya ya guys ya, kita sudah tahu kan kalau Indomaret sama Alfamart itu pemiliknya beda. Pemiliknya beda berarti usahanya itu meskipun sama nih ya, tapi mereka itu bersaing, mereka saingan alias musuhan. Lah kenapa kalau mereka musuhan kok letaknya itu selalu berdekatan, kadang-kadang menempel kayak tetangga, kadang-kadang cuma selisih beberapa meter, kadang-kadang berhadap-hadapan. Kan biasanya musuh itu dijauhi, lah ini kok malah nempel kayak perangko. Ya alasannya simple, karena lokasi yang mereka cari itu sama, mereka itu mencari lokasi yang padat penduduk, seperti jalan besar, perumahan padat penduduk, dekat sekolah, wis pokoknya dua-duanya tertarik dengan lokasi ya yang kurang lebih kayak gini. Mereka tuh merasa kalau banyak orang berarti banyak pembeli. Yang kedua ya ini strategi bisnis ya. Kalau satu sudah buka duluan di sana berhasil, lah kan kita jual produk yang sama, konsumennya sama ya, jadi ya dideketin daripada survei-survei lagi. Sudah ada buktinya ya kan. Yang ketiga, supaya konsumen itu punya pilihan. Kalau nggak cocok sama Indomaret bisa ke Alfamart dan sebaliknya. Nah ini juga jadi alasan ya kenapa Alfamart itu cepat banget berkembang, karena nggak perlu survei lokasi yang kayak gimana, tinggal tempelin aja itu Indomaret. Ya udah, inilah strategi persaingan bisnis. Nah sekarang kita masuk ke inti permasalahan yang rame di medsos. Buat apa kita membangun Kopdres tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Dan itu akan menjadi ancaman bagi Kopdres. Saya setuju. Kopdres jalan, Alfamart cukup sampai di situ, Pak. Sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini. Itu tadi pernyataan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang sempat mengomentari menjamurnya minimarket di Indonesia. Dalam rapat kerja bareng Komisi 5 DPR di Gedung Senayan pada tanggal 12 November tahun 2025, Yandri itu menyampaikan bahwa ekspansi minimarket Alfamart dan Indomaret itu sebaiknya dihentikan kalau Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan. Buat yang belum tahu, Koperasi Desa Merah Putih ini proyek andalan Presiden pas kampanye kemarin sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi dari desa. Dan pernyataan Pak Yandri ini langsung ramai di medsos karena banyak orang yang salah paham, dipikir Alfamart dan Indomaret akan ditutup total. Pak Yandri pun itu sudah mengkonfirmasi di IG pribadinya. Dia bilang, lah kok seolah-olah itu saya mau nutup Alfamart dan Indomaret yang sudah buka. Bukan ya, yang tak maksudkan itu stop ekspansi yang baru, stop izin yang baru, yang sekarang sudah ada izinnya, sudah berdiri, sudah beroperasi, silakan jalan. Izin baru itu bakal dibatasi, soalnya kalau kebanyakan Alfamart dan Indomaret ini bisa mematikan usaha rakyat dan desa.
Kalau main blokir-blokiran kayak gini ya Indonesia kapan majunya ya? Soalnya kalau mau maju yang penting itu bukan memblokir pesaing, tapi ngebikin koperasi desa itu lebih diminati. Gimana caranya supaya orang belanja ke koperasi bukan ke Alfamart Indomaret. Dan Alfamart Indomaret itu sebenarnya bisa dijadikan bahan belajar. Dilihat sistemnya gimana, manajemennya gimana, distribusinya gimana, pelayanannya gimana, kenapa kok mereka itu disukai masyarakat. Terus koperasi desa itu dibikin lebih menarik daripada mereka. Kalau koperasi desa itu lebih menarik, lebih rapi, lebih murah, lebih nyaman, ya masyarakat dengan sendirinya itu bakal belanja ke koperasi desa. Nggak perlu takut untuk bersaing, kan ending pilihan itu tetap di tangan masyarakat. Pak Yandri juga mengajak semua pihak untuk menyukseskan koperasi desa merah putih ini. Karena koperasi desa ini dibangun oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Bahkan disebutkan sekitar 20% keuntungan koperasi nanti balik jadi pendapatan asli desa alias PAD. PAD itu ya kurang lebih untuk pembangunan desa. Ya jujur mah kalau kita sebagai pembeli ya mana ngurus. Gini deh, Intan nanya ke teman-teman. Ada dua barang yang sama. Yang satu harganya 1.000, yang satu harganya 1.100. Kenapa lebih mahal 100 rupiah? Karena yang 100-nya, karena ini untuk pembangunan desa. Kalian beli yang mana? Kalau koperasi desa tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, ya jualnya yang murah dong. Kalau minimarket nggak boleh buka, ya semoga harganya itu setara sama minimarket. Ya kalau bisa sih lebih murah dari minimarket ya, jangan lebih mahal, kan pembelinya juga masyarakat desa. Kalau 20% penghasilan itu bakal balik ke rakyat dalam bentuk PAD, ya semoga penghitungannya transparan. Di sisi lain isu ini langsung ditanggapi oleh Ketua Komisi 5 DPR RI yaitu Lazarud. Katanya DPR itu nggak pernah mengeluarkan statement atau pernyataan yang mendukung penutupan Alfamart dan Indomaret di seluruh Indonesia. Kalau ada berita bahwa DPR mendukung, itu adalah hoax. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Saya Nikon Kan Cacian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.